913. Saya Sabrina Siswa Gunawan dengan NIU 518-975. Saya Rizal Ramadan dengan NIU 518-658. Saya Rifka Rashid dengan NIU 51924. Nah, di sini kami akan mengeksplorasi terkait pemahaman mahasiswa UGM tentang demokrasi Pancasila yang bersumber dari Pancasila dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa UGM dari berbagai jurusan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap demokrasi Pancasila. Mari simak tanggapan mereka. Dadah! Oke, selamat sore Mas. Kita boleh wawancara. Sebelumnya perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Imsak dari Departemen Perikanan. Oke, perkenalkan saya di sini. Langsung aja deh Mas. Apa yang kamu pahami tentang demokrasi, terutama demokrasi Pancasila? Oke, kalau demokrasi sendiri itu adalah mungkin konsep kehidupan bernegara dan masyarakat di Indonesia, dan itu nanti untuk demokrasi Pancasila sendiri itu akan ada sangkut pautnya dengan negara Indonesia. Makanya demokrasi Pancasila itu adalah konsep kehidupan di mana masyarakat Indonesia itu harus taat terhadap undang-undang yang berlaku atau konsep pedoman yang berlaku, yaitu Undang-Undang 45 dan Pancasila. Selanjutnya menurut kamu bagaimana praktik demokrasi di Indonesia saat ini? Kalau praktiknya mungkin kalau setahu saya mungkin masih sangat kurang ya, sangat kurang karena mungkin masih belum paham esensi dari demokrasi Pancasila ya. Kemudian apa peran atau tindakan dirimu sebagai mahasiswa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi? Mungkin dari mahasiswa sendiri bisa lebih taat ya terhadap hukum, atau ya sekedar bisa taatlah terhadap norma-norma yang ada di Indonesia gitu. Kemudian apa saranmu untuk memajukan demokrasi di Indonesia, khususnya yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, mungkin kalau saran saya sebagai mahasiswa, karena kita kan sudah belajar dengan pendidikan kewarganegaraan di SD sampai SMA, mungkin di bangku kuliah ini bisa tentunya lebih memahami atau mengimplementasikan lebih lanjut tentang bagaimana demokrasi Indonesia itu sendiri. Mungkin bisa berdampak juga kepada masyarakat. Pertanyaan terakhir Mas, menurutmu apakah suara mahasiswa di Indonesia dalam hal demokrasi sudah didengar oleh pemerintah? Oh, ya. Mungkin dari sampai saat ini ya beberapa sudah didengarkan ya, tapi kebanyakan mungkin masih belum, karena ya bisa dilihat sendiri lah di berita-berita gitu kan. Mungkin mahasiswa sering menyuarakan suaranya, tapi tidak didengar oleh pemerintah gitu. Terima kasih ya Mas sudah mau diwawancarai. Halo guys, jadi di sini ada narasumber kita nih yang bakal memberikan pendapatnya terkait topik yang bakal kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amelia Verza dari program studi Agronomi Fakultas Pertanian angkatan 2023. Nah, mungkin langsung aja ya pertanyaan pertama nih. Menurut Kak Amel, apa pendapatnya atau apa yang kamu pahami terkait demokrasi itu apa? Nah, menurut saya demokrasi itu adalah pemerintahan yang berdasarkan kepada masyarakat, seperti itu, kepada rakyat sipil. Nah, rakyat itu berfungsi sebagai kayak landasan utama dalam pemerintahan tersebut. Baik, terus pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Kak Amel sendiri, praktik demokrasi di Indonesia ini saat ini seperti apa? Kalau menurut saya praktik demokrasi di Indonesia ini agak kurang relevan ya kayak gitu, soalnya banyak masyarakat yang merasa kurang puas dan merasa kurang diadilkan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan pusat. Oke, selanjutnya sebagai mahasiswa, apa peran atau tindakan Anda untuk menjalankan praktik demokrasi di kehidupan? Nah, sebagai mahasiswa, peran untuk menjalankan demokrasi itu ada banyak sih. Kayak kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada, terus menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa dan juga rakyat bangsa Indonesia. Oke, terus buat Kak Amel sendiri, apa sarannya untuk memajukan demokrasi di Indonesia ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Untuk memajukan demokrasi sendiri ini, pemerintah itu harus kayak andilkan masyarakat di segala keputusan kayak gitu. Jadi kalau misalkan sebelum mengambil keputusan itu bisalah gitu untuk ajak masyarakat gimana biar keputusan itu sesuai dengan kemauan masyarakat. Oke. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih, kayak menurut Kak Amel sendiri, media sosial itu dia bagaimana sifatnya dalam demokrasi di Indonesia? Apakah dia merugikan atau menguntungkan? Menurut saya media sosial itu bisa berdampak positif dan juga negatif. Dampak negatifnya itu terasa apalagi kalau ada kayak penyebaran berita hoax dan yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Sedangkan dampak positif dari media sosial itu sendiri itu dapat menyebarkan informasi yang bisa
menggabungkan masyarakat kayak gitu supaya bisa lebih raket. Oke, mungkin pertanyaannya cukup sekian saja. Terima kasih. Terima kasih. Halo Kak, boleh minta tolong perkenalkan namanya siapa dan NIM-nya? Perkenalin aku Regina, NIM-nya 516830. Oke, nah aku di sini mau bertanya sama kakak terkait demokrasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut kakak, apa yang kakak pahami tentang demokrasi, terutama demokrasi Pancasila? Ini sepemahamanku aja ya, kayak sebenarnya demokrasi Pancasila itu kayak suatu sistem pemerintahan yang diatur dari rakyat dan untuk rakyat. Menurut kakak, gimana sih praktik demokrasi di Indonesia saat ini? Mungkin untuk saat ini praktik demokrasinya udah bagus ya, walaupun mungkin ada sedikit beberapa kendala ya, kayak misalkan suara kita yang kurang diapresiasi atau kurang adanya wadah atau forum yang fasilitasi buat kita bersuara lebih ya gitu Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Menurut kakak sendiri, apa sih peran atau tindakan konkret dari kakak sebagai mahasiswa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia? Tentunya kita sebagai mahasiswa bisa mungkin mulai dari hal-hal kecil ya Kak. Misalkan kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, karena suara kita itu kan juga menentukan siapa pemimpin kita ya, dan itu juga menentukan bagaimana sistem demokrasi kita berlangsung. Mungkin selanjutnya kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan suara-suara kita misalnya melalui media sosial. Kita bisa membantu dan juga mencari kebenaran dari suatu isu misalnya. Untuk pertanyaannya selanjutnya nih Kak, apa saran kakak untuk memajukan demokrasi di Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai Pancasila? Mungkin kita bisa menyarankan kepada pemerintah untuk membuka sebuah forum diskusi di mana di situ kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat menyuarakan suara kita, dan juga dari pihak pemerintahnya bisa menentukan solusi-solusi yang tepat untuk kita gitu. Menurut kakak nih, apakah media sosial itu memperkuat atau malah melemahkan demokrasi yang ada di Indonesia? Mungkin kalau dari sudut pandang saya ada dua sisi ya Kak, dari sisi positif dan juga sisi negatif. Kalau sisi positifnya kayak suara kita tuh jadi lebih cepat untuk terdengar dan sampai kepada pihak pemerintah. Tapi kalau sisi negatifnya bisa aja kayak menutup isu atau pembungkaman seseorang agar dia tidak menyuarakan pendapatnya. Jadi itu juga bisa jadi dampak negatif dan juga positif, tergantung dari ya itu tadi, tergantung dari penggunanya. Oke, kita udah ada di penghujung nih Kak. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari aku. Sampai jumpa Kak. Sekian hasil eksplorasi kami terkait dengan pandangan mahasiswa UGM tentang demokrasi Pancasila.